Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pertemuan 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teknik sampling. Boleh selanjutnya? Slide sebelumnya, nama kelompok. Di sini ada nama-nama anggota kami, yaitu ada Maila Fia Fatihah Wahyudiani, Paradia Nur, Diva Nur Maklahira, Afitriani, dan saya sendiri Arinda Tegar Prakoso. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada tipe sampling. Tipe sampling menurut proses memilihnya, pengambilan sampel dengan pengembalian, unit sampling yang terpilih dikembalikan kembali ke populasi atau sebelum proses seleksi berikutnya. Sebuah unit pengambilan sampel dapat dipilih lebih dari satu kali. Di sini ada tipe sampling menurut peluang pemilihannya. Dalam memilih unit sampling, tidak ada unsur peluang yang dilibatkan. Oleh karena itu, peluang terpilihnya unit sampling tidak diketahui. Tipe sampling ada dua. Yang pertama ada sampling non-probabilitas, yaitu dalam memilih unit ini tidak ada unsur peluang yang dilibatkan. Oleh karena itu, peluang terpilihnya unit sampling tidak diketahui. Jenis pengambilan sampel ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi karena tidak ada unsur probabilitas dalam pengambilan sampel. Yang termasuk sampling non-probabilitas antara lain ada haphazard sampling, lalu snowball sampling, dan terakhir purposive sampling. Terus selanjutnya ada sampling probabilitas. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, lalu yang ketiga ada cluster random sampling. Boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya ada probability sampling. Dalam probability sampling, mohon maaf, slide sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ini ada probability sampling. Dalam probability sampling itu, pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif. Dalam arti tidak Oke, jadi dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Pada pengambilan sampel acak, kita mengetahui setiap elemen populasi berpeluang terpilih menjadi sampel. Dengan begitu, kita juga bisa menilai dengan objektif pendugaan karakteristik populasi yang diperoleh dari sampel tersebut. Terus juga ada beberapa jenis sampel acak, yaitu sampel acak sederhana, sampel sistematik, sampel berstrata, dan sampel cluster. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada non-probability sampling. Jadi, non-probability sampling ini adalah penarikan sampel yang secara tak acak dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik
probability sampling, terutama untuk mengeminir biaya dan permasalahan dalam pembuatan sampling frame atau kerangka sampel. Karena sampling frame tidak diperlukan dalam mengambil sampel yang non-probability, meskipun disadari adanya kemungkinan bias dalam pemilihan sampel. Dengan cara ini, kenyataan menunjukkan bahwa non-probability sampling ini tuh lebih sering dijadikan sebuah alternatif pilihan dengan mempertimbangkan yang terkait dengan seperti penghematan biaya, waktu, dan tenaga. Boleh di next? Convenience sampling atau sampling kemudahan. Penggunaan sampel kemudahan sering dijumpai pada tahap awal penelitian eksploratif yang ditunjukkan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik perhatian. Hasil sampel ini seringkali dapat menyediakan bukti-bukti yang cukup melimpah sehingga terkadang pengambilan sampel yang lebih canggih tidak diperlukan lagi. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh para peneliti. Dalam perumusannya, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di non-probability sampling ini tuh ada juga yang namanya kuota sampling. Nah, di sini itu teknik ini biasa digunakan dari populasi yang berkaitan dengan demografi atau pendudukan. Contohnya itu kayak lokasi, geografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Nah, jadi kuota sampling itu tuh juga mirip dengan judgment sampling. Jadi perbedaannya itu adalah terletak di batasan kuota sampling bahwa sampel yang diambil harus sejumlah tertentu dari suatu populasi. Selanjutnya ada snowball sampling yang dimana sampel ini itu dengan teknik secara berantai. Jadi semakin lama sampelnya itu akan semakin besar. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa populasi sangat spesifik sehingga sulit untuk mengumpulkan sampelnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada distribusi sampling. Jadi distribusi sampling tuh seperti gambaran tentang apa yang mungkin terjadi jika kita mengambil sampel dari sekelompok orang atau objek. Jadi bisa membantu kita memahami bagaimana hasil statistik seperti rata-rata atau persentase bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang kita pilih untuk menjadi bagian dari sampel tersebut. Jadi dengan memahami distribusi sampling, kita bisa membuat perkiraan tentang bagaimana karakteristik populasi sebenarnya berdasarkan sampel yang kita ambil sendiri. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.